Baik, saya ke Bang Hermawi, kenapa switch dukungan atau switch lah optionnya dari AHY meskipun belum dideklarasikan, kemudian tiba-tiba mendeklarasikan yang baru bergabung, PKB, Muhaimin Iskandar. Silakan Bang. Iya, jadi saya mau klarifikasi dulu. Di mata kami dan dari awal kami konsisten AHY itu hanya salah satu calon. Kita terus-menerus mencari yang terbaik. Maka kita minta, kita diberi waktu yang lebih dari cukup untuk mencari yang terbaik karena toh pendaftaran juga belum dibuka. Nah, dari awal kita berpikir lebih baik kalau mendapatkan tokoh wapres dari kalangan NU. Itu karenanya kami mewacanakan Khofifah, berdialog dengan Yeni, dan seterusnya. Jadi saya mau klarifikasi, kami tidak pernah memastikan AHY sebagai cawapres. Tidak pernah. Pak AHY itu memang digadang-gadang oleh partainya dan itu kita terima sebagai bagian dari komunikasi politik sebagai salah satu calon. Begitu juga tentang tanggal-tanggal deklarasi, itulah yang akan dilaporkan oleh Sahroni tadi. Karena beliau ada dalam pertemuan itu. Menurut beliau, sekali lagi saya katakan, menurut beliau itu tidak benar, itu tawaran. Tawaran Partai Demokrat melalui SBY atau AHY, saya tidak tahu persis, yang tidak direspon oleh tim 8. Karena tim 8 itu kan tim teknis. Kalau ingin menyetujui sesuatu yang prinsip, termasuk tanggal deklarasi, orangnya harus disepakati dulu, kemudian dilapor ke DPP. Saya mendampingi ketua umum selalu secara berkala menerima laporan tim 8, dalam hal ini Sugeng Suprawoto dan Willy Aditya. Jadi tidak benar dan itu sepihak kalau dikatakan sudah ada ketetapan tentang Bapak AHY. Demikian. Kita ke Bung Hincal langsung ditanggapi. Ini sepihak Bang dari Demokrat. Iya. AHY tidak pernah sama sekali jadi calon pendamping Anies. Saya ingin mengingatkan Bung Taslim juga bahwa piagam koalisi itu ditandatangani bersama ketua umum tiga-tiganya. Dan di situ ada syaratnya. Dan semua kita tahu syaratnya itu. Ada 5 syarat di situ. Dan prinsip utama yang dijunjung adalah, dan itu dari Capres Anies, trust. We trust each other gitu. Oke, 1. Kedua, kesetaraan. Ketiga, keadilan. Kan begitu. Itulah yang kita junjung terus. Jalan terus sampai setahun. Oke. Kita tidak soal, tadi pidato ketum AHY sudah disampaikan. Kita tidak soal jadi capres atau jadi cawapres atau tidak. Yang kita soal adalah etika kita berpolitik, di mana kalau di kampung kami sederhana aja tuh. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Ini datang tapi tidak tahu pulangnya dari mana. Ini yang menjadi soal kami, soal etika kita berpolitik. Sehingga ke depan negeri ini kita bangun atas dasar itu. Tapi sudahlah. Tadi kami sudah memutuskan waktu majelis tinggi. 2-3 hari ini cooling down, itu hari Jumat. Sabtu Minggu. Nah, Senin tadi rapat pleno pengurus. Kami siapkan di situ. Dan AHY pidato sebagai ketua umum. Dia katakan selesai sudah. Kami bangun tentang etika politik ke depan. Kami memaafkan meskipun tak mungkin cepat melupakan. Oke? Dengan itu maka kita berjalan ke depan. Selesai, move on. Nah, pada saat kami memutuskan itu, kalau balik tadi ke fakta yang ditanyakan, saya mau tanggapi ini. Melaporkan ke polisi ya, mendaftarkan ke Bareskrim. Nah, sudah kita selesaikan tadi di situ. Itu yang saya sebut, ya soal-soal ruang publik ini kita selesaikan dengan itu dan ini selesai. You got my point ya. Jadi dengan begitu selesai, selamat. Untuk pertama kali maka Mas AHY Demokrat mengucapkan selamat kepada pasangan ini. Selamat berlayar. Semoga sukses selalu. Dan kami akan menjalankan untuk mencari peluang baru di sana. Kan sederhana Sebelum saja. ke peluang baru, saya ingin mendengar komentar dari Bang Hermawi Taslim. Silakan Bang. Iya, kalau itu yang ingin dikatakan Hinca bagi kita clear. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kami belum pernah menyetujui Pak AHY sebagai cawapres. Kami menerima beliau sebagai salah seorang calon. Jadi kalau malah sore ini dikatakan clear, kita sudah dapat ucapan selamat, enggak apa-apa. Dengan beberapa orang Demokrat juga kita masih tersambung komunikasi secara baik, secara pribadi. Kalau dikatakan clear ya clear, tidak apa-apa. Tapi kami merasa
Kami tidak melanggar etika apapun. Piagam kerjasama partai itu saya salah seorang yang ikut menyusun, Saudara Hinca. Saya salah seorang yang menyusun dan saya tahu esensinya. Jadi tapi kalau sudah dikatakan seperti itu ya oke, finish. Kita jalan bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Saya kira baik. Bung Hinca. Demikian. Iya. Saya hanya mengatakan tadi, bayangkan ya, kalau tadi sudah clear, inilah ruang publik. Tapi jangan juga mengancam-ancam mau laporin Bareskrim, kan begitu. Kalau memang mau dilaporkan begitu ya kita siap juga. Kan Tapi gitu Bang, tadi. ini yang sudah terlanjur terlempar ke publik ini, Anies ini sudah dipasangkan sama AHY. Makanya kita ucapkan selamat. Isi piagamnya itu bukan. Nah, kalau bagi kami bukan. Kenapa? Oke. Satu ya. Bukankah juga Mas Muhaimin belum selesai dengan koalisi dia di Gerindra? Satu hal, belum selesai di sana, belum selesai di sini. Dan kami tidak tahu siapa calon wakil presiden yang ditentukan oleh Presiden Pak Anies. Ya minimal, sorry ya Mas Ahaye, aku tak jadi sama kau, aku sama ini kan selesai. Itu yang tidak ada etikanya, dan karena itu kami ingin membangun etika politik kita dengan komunikasi yang baik. Tapi ya sudahlah, 2-3 hari selesai, case close, ayo kita bangun ke depan, kita maafkan, tapi nggak mungkin kita lupakan, supaya nggak terulang lagi. Kan sederhana aja gitu. Bang, sebenarnya satu poinnya, kenapa sih nggak minta maaf dulu gitu sebelum mengomongkan ke publik atau sebelum mendeklarasikan, ya setidaknya perlu nuwun dulu mungkin Pak Anies ataupun juga Pak Surya Paloh ngomong dulu lah sama Pak SBY atau sama Demokrat. Bang Taslim. Halo? Ini bukan soal maaf atau minta maaf. Tadi Hinca mengatakan ini soal kesejajaran. Kami memilih seseorang, lalu kami infokan kepada Pak Anies. Tadi katanya equality, kesederajatan. Kita membangun itu atas dasar itu. Jadi sudahlah, kalau memang ini sudah close ya close. Kita lanjutkan koalisi Bang, masing-masing. memaafkan tapi sulit melupakan tadi kalau kata Bang Hinca. Kenapa tidak, mungkin poinnya di sini adalah kenapa sih oke lah kita jalan bareng-bareng, kenapa nggak ngomong kalau kamu tertarik sama orang lain, misalkan gitu kalau ada berhubungan. Kita tertarik kepada orang lain itu hak kita karena belum ada yang kita tetapkan. Oke? Belum ada yang kita tetapkan. Yang menetapkan AHY itu kan Pak Hinca, bukan kami. Kami belum. Kita masih mencari dan mencari. Sekarang kita menemukan, kita lapor sesuai dengan poin 4 piagam kerjasama partai, kita lapor dan terjadi kesesuaian, kita jalan. Is okay lah. Udah selesai lah saya kira. TV One sudahlah. Nggak usah lagi mengkompor-kompor, udah selesai. Bukan mengkompor-kompor. Ini supaya jelas, klarifikasinya supaya jelas dari Nasdem dan juga Demokrat. Artinya Bung Hinca selama ini. Sekarang sudah jelas. Hinca juga sudah mengatakan close, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kita akan bertemu terus di belantikan politik. Saya kira sudah selesai. Artinya selama ini Bung Hinca, selama ini tidak ada sama sekali wacana duet Anies dan juga AHY di dalam mitra koalisi itu. Begini, kalau itu saya harus jelaskan ya. Saya ini salah satu anggota Majelis Tinggi Partai. Ketika kami memutuskan calon presiden, sebenarnya kan Majelis Tinggi Partai nanti untuk mendaftarkan itu kan nggak mungkin satu. Capres sama cawapres. Maka kami undang Mas Anies dalam rapat di DPP dengan Majelis Tinggi Partai. Kami bicara satu-satu. Saya termasuk yang menanyakan, Mas Anies, tidak mungkin Majelis Tinggi Partai atau partai politik mendaftarkan cuma capresnya. Harus ada cawapresnya. Namun demikian kami beri kesempatan kepada Anda untuk memastikan cawapres yang terbaik. Sebagai partai politik yang mengusung Anda, yang mendukung Anda, kami menawarkan AHY ketum kami sebagai cawapresnya. Wajar itu toh. Dan silahkan jalan bersama sampai menemukan chemistry-nya. Lalu lahirlah piagam itu. Situ tanda tangan. Lalu jalanlah bersama-sama. Kan begitu. Sesudah waktu bertemu kan harusnya bertanya, kapan kita ke pelaminan? Logis itu. Pertanyaan itu terus-menerus disampaikan karena memang elektabilitas Mas Anies turun. Kalau semuanya ada pasangannya mungkin akan lebih cepat. Kan begitu. Nah, sehingga itulah yang saya sebut trust, equality-nya, dan adil. Artinya adil apa? Ya ngomonglah. Sorry Bang Hinca, kalau kami cek ini kelihatannya kami. Jadi komunikasi politik yang dibilang Bang Erbus tadi itu benar. Itulah yang kami mau bangun. Kalau keputusan sudah kita maafkan itu. Tapi komunikasi politik ke depan menjadi pelajaran bagi anak bangsa. Ayo sama-sama kita junjung etikanya. Kan itu saja. Urung Rembuk, saya kira dari dialog ini saya berkesimpulan bahwa antara Demokrat dengan Nasdem sudah semakin jauh.
dan kemudian sulit untuk dipertemukan karena dari Sekjen Nasdem sudah mengatakan close yang seharusnya tidak boleh dikatakan itu, harusnya harus dibuka pintu keran komunikasi. Kemudian pihak Demokrat sudah mengatakan tidak mencabut dukungan. Oleh karena itu dalam konteks ini, kalau memang benar-benar Demokrat nanti keluar dari koalisi, yang diuntungkan adalah PKB dan Muhaimin Iskandar. Bisa saja awalnya ini. Oke, sebelum kita menuju ke sana, ini masih ada nih rasa penasaran juga mungkin dari Bang Hinca, dari Demokrat dan juga dari masyarakat. Ini sebenarnya adalah masalah komunikasi dan juga tadi dibilang ini nggak bisa gitu aja close tadi kata Bang Emrus. Silakan Bang Taslim, kenapa tidak ada komunikasi yang dipertanyakan itu sebelum mendeklarasikan Bang Taslim? Iya, kami memilih, pilihan kami berbeda dengan Demokrat. Kami melapornya kepada Capres, bukan melapornya ke partai koalisi. Sudahlah, ini sudah selesai. Tadi saya mengatakan close itu karena merujuk kepada pidato AHY. Beliau mengatakan ini sudah selesai. Ya sudah, nggak usah diperpanjang lagi. Bang Taslim, bukan bermaksud untuk memperpanjang, tapi kan 1 tahun jalan bareng, tapi kok tiba-tiba tidak ada komunikasi dari Anies bahwa tidak saya akhirnya memilih tahun. Muhaimin. Yang 1 tahun itu Nasdem. Oke. Nasdem sebentar, tidak sampai 1 tahun. Kami dari 3 Oktober sampai 2 Oktober. Partai lain kemudian ikut di tengah jalan. Yang 1 tahun itu kami. Sorry. Tapi pertimbangannya apa sih Bang? Tidak komunikasi Bang? Saya kira udah selesai lah. Oke. Bang, tapi kan gini Bang, jalan bareng, koalisi walaupun gak nyampe 1 tahun, tapi pernah deket lah jalan bareng gitu kan ya. Tapi kenapa tidak berkomunikasi Bang soal ini? Kan rasanya mungkin Nasdem, Demokratnya ngerasa Bang Hinca aku di ghosting deh gitu. Iya. Itu bahasa milenial tuh ya. Silakan Bang Taslim. Kalau merujuk kepada Sudirman Said, kalau merujuk kepada pernyataan Sudirman Said, beliau sudah ketemu Ketua Dewan Suro PKS. Ini Sudirman Said mengatakan di media, dengan Pak AHY berulang-ulang ingin bertemu tidak ada waktu. Ini Pak Sudirman Said, wakil Anies, bukan kami. Oke? Demokrat sempat mempertanyakan Bang, etika politiknya mana? Bang Taslim. Jadi kami tidak melanggar etika politik, tidak ada etika politik. Kami memilih seseorang. Kami memilih seseorang yang di sana itu kan juga belum pasti buat kami. Kami belum menyatakan persetujuan. Apa yang dilanggar di situ? Oke, baik. Boleh saya kasih. Sebentar kita menuju ke Bang Hinca dulu. Ini beda rasa ya. Bagi kami ini soal etika politik. Bagi Bang Taslim tidak. Ya nggak apa-apa. Ini kan soal perbedaan. Ya paling nggak kita nanti bertanding lagi kan. Kan ini kompetisi ini kan berjalan terus. Dan karena itu tadi pidato Ketua Umum kan clear. Ayo kepada seluruh kader kita sudah selesai. Kita move on. Ini bahasa yang sekarang kan move on untuk berlabuh lagi karena masa depan masih ada lagi. Ya kita ucapkan selamat Pak Anies dan Mas Muhaimin. Nanti kita bersanding untuk bertanding. Kan itu biasa itu siklus 5 tahunan. Tapi tetaplah etika politik. Kalau kau datang tanpa muka, pulanglah tanpa muka. Dipertegas lagi nih. Ada sedikit saran saya kepada Bung Taslim. Kalau misalnya benar-benar adalah Demokrat keluar, rugi menurut saya Nasdem. Kenapa? Karena bargaining position daripada Muhaimin Iskandar dan PKB-nya saya kira lebih tinggi. Suatu saat nanti kalau memang tidak dibuat keputusan yang definitif, yang formal, yang tertulis bahwa calon presiden adalah Anies dan Muhaimin Iskandar, bisa saja nanti Muhaimin Iskandar berpaling lagi kepada koalisi lamanya. Kalau itu terjadi, maka Anies menjadi calon presiden menjadi sesuatu angan-angan yang tidak bisa terwujud. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Bung Taslim, rangkul semua, jangan close komunikasi, dialoglah, karena di komunikasi politik intinya atau politik itu adalah bagaimana seni berkompromi satu dengan yang lain. Jangan sesuatu pintu komunikasi langsung ditutup sedemikian rupa, padahal dengan masuknya, dengan beradanya nanti Demokrat di koalisi ini, bargaining position daripada Nasdem akan semakin kuat terhadap PKB. Demikian. Bang Taslim, tanggapannya? Ya, jadi saya mengatakan close karena kemarin Demokrat sudah menyatakan keluar dari koalisi. Yang kedua, Bung Emerson, semua keputusan itu ada konsekuensinya. Kami sudah perhitungkan. Tadi Bung Hinca mengatakan kita jalan bareng membangun demokrasi, sudah begitu aja. Nasihat Anda kami terima kasih telah memberi nasihat yang baik. Saya kira udah selesai ya. Oke, sekarang saya ingin menuju ke Bung Hinca. Lantas langkah selanjutnya dari AHY setelah ibarat kata tidak jadi bersanding dengan Anies Baswedan apa?
Ya, jadi keputusan Majelis Tinggi Partai kemarin yang harus dijalankan Ketua Umum DPP adalah setelah 2-3 hari ini cooling down, langsung juga move on untuk melakukan komunikasi politik. Tadi saya ikut dalam rapat pleno ya di DPP dan kemudian bicara dengan media. Apa agenda kita? Setelah ini segera berkomunikasi. Tim sudah dibentuk, komunikasi sama seperti dulu juga komunikasi dibangun, baik ke teman-teman yang sedang ada di sini, misalnya dengan Ganjar atau PDIP-nya, poros yang satu lagi Pak Prabowo dengan Gerindra dan beberapa partai di sana. Komunikasi ini akan terus berjalan sampai menemukan format baru, dan ini akan sangat menarik. Saya sendiri misalnya sudah, ya tentulah kami punya komunikasi dengan kawan-kawan di Gerindra. Misalnya saya mantan sekjen partai, di mana-mana bisa kami bicara, di parlemen kami bicara, semua bicara tentang bagaimana yang terbaik ke depan. Nah, masih punya kita 5-6 minggu ini yang menurut kami oke. Yang penting sudah ada satu pasang, nanti nyusul pasangan kedua, mungkin pasangan tiga. Secara matematik hari ini yang tersedia adalah 3 pasang. Kan tinggal di situ ya. Kita tunggu nanti kejutannya seperti apa dari Partai Demokrat. Kejutan surprise-nya biasanya Demokrat kalau sudah muncul selalu membuat resonansinya sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Terima kasih banyak Bung Hinca, Bung Hermawi Taslim dan juga Bung Emrus sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.